warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama Fani Fabiola Vlog Channel. Nah, untuk kali ini Fani akan bercerita tentang seputar pengalaman pribadi Fani. Bagaimana Fani menemukan teknik menyanyi yang nyaman buat Fani sendiri. Nah, sebelumnya itu Fani kan waktu masih gadis atau masih kecil dulu itu Fani menggunakan suara asli, suara perut gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan suara asli, kalau untuk pengalaman Fani pribadi sendiri sih, kalau menggunakan suara asli itu ada beberapa trouble yang Fani temui. Yang pertama, kalau kita menggunakan suara asli, itu kalau tipikal suara Fani itu udah kayak apa ya? Kayak mesin, itu harus dipanasin dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyanyi, sebelum Fani nyanyi di atas panggung, itu sebelumnya Fani harus teriak-teriak dulu, maksudnya harus nyanyi dulu sekitar 1, 2, 3 lagu gitu, supaya nanti Fani diafragma suara Fani itu udah mulai kebuka gitu. Jadi pas waktu Fani tampil, insya Allah Fani bisa nyanyi secara optimal gitu. Terus yang pertama kendalanya seperti itu. Terus yang kedua kendalanya di saat kita lagi nggak fit, kemudian yang seperti enak badan atau batuk gitu. Jadi kalau misalnya kita nyanyi, otomatis kita tidak akan bisa menjangkau nada yang sama seperti kita lagi fit gitu. Otomatis kan minimal turun 1 atau 1,5 gitu kan. Nah, bagi Fani pribadi itu menyanyi dengan dengan nada yang diturunin itu memang kayaknya kurang enak gitu, kurang lepas gitu kan. Secara kan kita sukanya nyanyinya, ya alhamdulillah Fani kan suka nyanyi ini dengan suara tinggi gitu kan. Jadi pas waktu kita nggak fit, kita udah ini ya, udah terkontrak, kita udah harus tampil, otomatis kita menurunkan nadanya. Terus yang ketiga, di saat kita menggunakan suara itu, suara asli atau suara perut ya namanya ya. Jadi gini, Fani sebenarnya orangnya bukan teoritis, Fani bukan orang yang tahu ilmunya, tapi ini memang Fani hanya sekedar berbagi pengalaman. Maksudnya bagaimana apa yang Fani rasakan, itu yang Fani ceritakan buat teman-teman semua gitu. Jadi yang ketiga itu kendalanya di saat kita menyanyi lagi nggak fit, itu ada permasalahan yang akan timbul yang namanya apa sih? Kecekek gitu loh bunyinya, gitu. itu waktu gadis dulu itu tidak sekali 2 kali. Jadi mungkin teman-teman semua melihat Fani yang nyanyinya ya alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah ini di panggung. Tapi sebenarnya sebelum Fani menemui teknik ini, Fani banyak mengalami yang namanya suara yang kecekek gitu. Nah, gitu. Tiba-tiba udah ini aja kan, orang-orang ya maklum lah kalau nadanya udah nggak kesampean tinggi langsung ini aja gitu kan. Jadi itu beberapa trouble yang Fani rasakan di saat Fani masih gadis. Nah, kapan teknik ini Fani dapatkan gitu? Jadi kalau teknik ini Fani dapatkan di saat Fani sudah melahirkan. Di saat Fani hamil anak pertama, itu Fani kan melahirkan secara sesar, operasi. Sebelumnya sih sebenarnya bisa normal, bisa normal, cuman karena kata dokter air ketubannya udah tinggal 35% yang jernihnya, jadi memang tidak bisa untuk dipaksakan normal, dan juga harus diinduksi pun juga bayinya juga nggak luasa gitu kan untuk lahir gitu. Jadi akhirnya terpaksa lah sesar. Nah, sesar pertama lahir Fatih, itu Fani masih pakai suara asli karena kan baru sekali operasi, masih pakai suara asli, masih pakai suara perut. Terus kendalanya lagi kalau pakai suara itu di saat tinggi itu ada kesannya kayak suara itu kayak di hidung gitu loh. Jadi tingginya tuh agak kesan ke hidung suaranya gitu. Jadi pas aku melahir anak pertama, ini masih pakai suara asli, masih pakai suara perut. Pas lahir anak kedua tetap masih pakai. Nah, pas lahir anak ketiga, nah kalau
Jadi buat kami, buat semua misalnya yang bisa nyanyi, yang ada pengalaman di saat melahirkannya sesar, itu kendala yang paling utama yang kita temui adalah nyanyi dengan nada tinggi, dengan nada dan dengan suara perut itu tidak akan bisa gitu. Maksudnya di saat kita ngambil suara tinggi itu sakit di bagian yang operasinya itu jadi ngilu gitu. Nah, Fanny coba, dan sebelumnya juga Fanny pernah nyanyi sama Fanny waktu itu nyanyi rekaman sama suami, dan abang bilang gini, sebenarnya gini, abang itu orangnya pinter, Fanny abang tuh orang pinter, maksudnya gini, dia ngerti, abang itu ngerti, cuman nggak tahu cara, dia juga orang juga bukan teoritis, orang otodidak juga, jadi dia bilang gini, Fanny kan ngefans sama Celine Dion, ngefans sama Beyonce, ngefans sama namanya Whitney Houston, seperti itu. Kenapa tidak dicontoh cara menyanyi mereka gitu, kata abang kan kalau misalnya ngefans sama seseorang tuh harus seperti itu juga nyanyinya, kata abang kayak gitu. Ini nyanyi suaranya ke hidung kayak gitu, kata abang kan. Fanny gimana sih nyanyi kayak gitu, kata siapa. Nah itu Fanny orangnya alhamdulillah Fanny memang tipikal orang pantang untuk ditantang gitu, maksudnya terus gimana lagi sih kalau dibilang gitu, kan ini udah maksimal ini suara gue. Waktu itu memang itu udah anak kedua memang nggak susah, Fanny udah mulai sulit, udah mulai mengalami kesulitan untuk menyanyi, karena apalagi di nada tinggi itu udah gimana ya, dipaksakan juga nggak enak gitu bunyinya. Dan abang juga bilang, kamu Fanny pokoknya harus cari tahu lah bagaimana ibaratnya bansi, kalau kita bansi ya pas ruling ya, kalau nada tinggi itu bukannya gimana, bukannya tambah ini, tapi pokoknya gini, kalau yang tenggorokan ini, kata siapa gini, kalau suara tinggi itu bukannya ngadah, bisa itu bahasa Indonesia nggak sih? Bukannya ke atas gitu, kebiasaan orang kalau nyanyi suara tinggi pasti gini, gitu kan. Tapi sebenarnya di saat kita menyanyi itu suara kita menyanyi tapi dengan posisi seperti ini, malah kekuatan untuk mempertahankan suara tinggi itu nggak bisa. Jadi itu tuh karena gini, pengunci di leher ini nggak ada gitu. Jadi kalau untuk kita menyanyikan suara tinggi bukan tambah gini, tapi tambah tinggi harusnya tambah merendah. Jadi kita nyanyi itu tambah tinggi tambah ke bawah gitu. So aku bilang kayak gitu, kamu lihat deh, kata abang, coba nih lihat Celine Dion menyanyi. Jadi waktu itu karena saking penasarannya loh, Fanny bilang dalam hati nih ya, kita juga nggak ini juga kan, kesel sih waktu itu, kesel karena dibilang suara tuh udah mulai nggak bagus kan, kesel ya, gimana coba dibilang. Tapi yang motivasi juga untuk mencari teknik seperti itu, dan alhamdulillah atas izin Allah dapat Fanny teknik itu. Nah kemarin kan sudah lagu Celine Dion, kemarin kan sudah lagu Celine Dion Fanny nyanyikan lagu yang judulnya The Power of Love, referennya. Nah kali ini Fanny coba dengan nyanyi Lauren yang judulnya Never Enough. Kita coba referennya ya. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. Itu tadi sebuah lagu yang berjudul Never Enough. Nah, kita coba nyanyi dengan keadaan kepala menengadah. Itu akan lebih susah untuk menyanyikannya. Kita coba ya. Fanny bisa nggak ya? Karena Fanny udah lupa teori gaya Fanny nyanyi yang dulu. Coba ya. Mana nada tadi? Never enough, never susah. Never enough susah. Karena di saat kita nyanyi tinggi, kalau kan never enough, ini penekannya di sini never enough, jadi dia lebih kekunci. Makanya kalau misalnya
kenapa orang barat itu bisa nyanyi sambil joget dan itu tidak mempengaruhi, ya Allah, aku aja gemes lihat ini, Masya Allah, luar biasa. Itu nggak mempengaruhi suara dia gitu loh, karena dia pakai teknik itu gitu. Jadi tekniknya apa ya? Teknik, kalau menurut Fanny sih, teknik suara dari sini. Aneh itu namanya. Dari sini namanya apanya, tekniknya gitu. Jadi bagaimana caranya bisa Fanny menemukan itu ya di saat Fanny hamil yang anak ketiga, itu hamil 7 bulan. Karena kan namanya jika kita penyanyi nggak akan bisa kalau tidak nyanyi gitu. Maksudnya ya Allah, gue mau nyanyi tapi suara ini susah, berat. Hamil pertama, hamil kedua itu umur 7 bulan Fanny tetap masih show sampai 8 bulan sampai 9 bulan. 9 bulan aja nggak, karena nggak boleh lagi sama suami kan. Tapi Fanny alhamdulillah nyanyi nggak apa-apa, cuman orang ngap nanti. Kata abang bilang kayak gini, iya kamunya nggak apa-apa nyanyinya, kamunya nggak ini, orang yang liatin yang ngap. Karena Fanny kan hamil biasanya gede terus, hamil tuh umur beratnya 75, 70 gitu kan, gede-gede semua kalau hamil itu. Jadi memang karena hamil alhamdulillah tidak ada pernah yang namanya mual, muntah. Jadi hamil yang penting makannya enak aja gitu, makanya jadi gendut gitu. Jadi orang lihat kalau misalnya di saat Fanny nyanyi hamil, orang lihat jadi ngap gitu. Aduh kakak, jangan tinggi-tinggi nanti brojol gitu. Nah pas saat hamil anak yang ketiga baru Fanny temui di umur di kehamilan umur 7 bulan, itu baru Fanny temui, dan itu Masya Allah luar biasa. Dan itu sebenarnya itu anugerah yang luar biasa dari Allah yang dikasih ke Fanny. Maksudnya Fanny coba-coba sendiri aja sih, coba-coba otak-atik suara gitu maksudnya. Motor kali udah otak-atik. Nah, tadi kan sudah kita coba tadi di saat posisi duduk. Kita coba juga nanti di saat posisi kita jalan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, tapi sebenarnya gini sih, karena Fanny kan sudah operasi 4 kali. Alhamdulillah, anak Fanny 4 operasi ke-4-4-nya, Masya Allah luar biasa. Cuman itu, jadi kalau buat kalian yang tidak punya kendala untuk operasi macam-macam, kalau memang sebenarnya kalau misal suara asli itu memang dilatih setiap hari, itu 1 jam minimal sehari itu latihannya, itu akan bisa kuat dan akan bisa bertahan nyanyi sampai 1 kali nyanyi itu bisa sampai 5 lah ya, maksimal 5 itu masih bisa, tapi syaratnya latihan gitu. Nah Fanny alhamdulillah alhamdulillah sih ya udah ketemu teknik seperti ini, insya Allah. Kenapa orang barat itu bisa dalam 1-2 jam tidak berhenti, dia pakai teknik itu. Dan kemarin ya alhamdulillah rabbil alamin, ini sharing ya, maksudnya alhamdulillah rabbil alamin, memang semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Maksudnya waktu di acara Fanny di Gorontalo itu Fanny 1 session langsung 10 lagi. Karena gini, permintaan dari panitianya jangan 2 session Mbak Fanny. Kalau misal 2 session nanti takutnya di saat orang penontonnya adrenalinnya lagi up, Mbak Fanny break dulu, nanti untuk naikinnya susah lagi gitu. Terus gimana Fanny bilang? Ya udah nanti kalau bisa sih Mbak Fanny 1 lagu 1 session aja. Oh ya udah oke, insyaallah gitu Fanny bilang. Ya alhamdulillah gitu, karena itu tadi. Jadi keuntungannya pertama, terus yang kedua keuntungannya di saat kita lagi batuk. Kita kalau lagi batuk, kita lagi nggak enak badan, walaupun nggak enak badan, insya Allah itu nada bisa tetap kita capai di nada seperti biasa gitu, tidak ada pengaruh terhadap nada yang biasa kita nyanyikan gitu, kalau kita dapat teknik seperti itu. Dan yang ketiga, kalaupun misalkan ya kayak Fanny lah jarang-jarang latihan gitu ya, warga di rumah karena kadang-kadang sibuk dengan anak, yang namanya untuk fokus latihan 1 jam itu sehari itu tidak ada. Paling ya nanti di saat kerja atau bagaimana baru nyanyi-nyanyi, dan itu kan tidak continue ya, itu tidak mempengaruhi gitu. Dan alhamdulillah itu nggak masalah, ibaratnya tidak memerlukan latihan terlalu intensif. Cuman sebagusnya memang harus latihan, bagaimanapun juga ya, namanya kita ini kan harus wajib latihan minimal untuk nafas gitu. Nah kita coba nyanyi dengan posisi jalan. Untuk kali ini kita coba nyanyi sambil jalan cepet, bukan kalau dalam Islam kan nggak boleh goyang ya. Kita maksudnya kalau goyang-goyang itu ya nggak mungkin dong ya. Jadi kita coba nyanyi dengan gerakan cepat. Apakah masih stabil apa bagaimana ya? Kita coba ya. Bulan madu di atas pelangi, kabur hanya kita berdua.
kita takkan terpisah. Yeay. Oh, udah. Oke, nah itu tadi kita nyanyi dalam keadaan kita joget. Maksudnya nyanyi tapi kita gerak gitu. Nah, kita coba dengan gerakan itulah keuntungan kalau misalnya bisa nyanyi dengan suara yang di sini ya. Nah, untuk kali ini kita coba dengan kekuatan power suaranya gitu. Kita coba dari jarak segini. Kita coba lagu apa ya? Bagusnya lagu Cinta Kita aja ya. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi. Jauh. Ini Fani pakai mic-nya mic langsung dari HP aja ya, nggak ada tambahan mic eksternal. Hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta walau seribu kali kita takkan terpisah. Kita coba dari jauh. Andai dipisah api dan bara, tak akan goyah gairah cinta. Misalnya nyanyi pakai teknik ini, kita juga bisa nyanyi dalam keadaan tidur gitu. Nah, seperti kayak gini ya. Ini sebenarnya untuk ini aja ya, kita coba dengan posisi kita lagi tidur atau rebahan kayak gini gitu. Apakah masih bisa menggunakan suara? Itu kan sulitnya seperti itu kan, orang barat itu kan jukir balik kan dia nyanyinya. Nah, kita coba lagu itu ya. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Referen. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan pudar sinaran cinta. Nah, itu tadi. Nah itu beberapa. Sebentar kita back to basic dulu ya. Ada mama di sini. Ikut mah. Nah gitu, jadi itulah beberapa teknik dari Fani. Nah, Fani kan kalau misalnya ya alhamdulillah kalau misal untuk ini pergi show itu memang Fani orangnya nggak bisa diem. Maksudnya Fani orangnya suka jalan, kemudian suka turun panggung, suka menyapa-nyapa penonton, karena rasanya untuk Fani stay di atas pentas sendiri nyanyi menghibur, tapi kita rasanya ada jarak di antara kita gitu sama penontonnya. Makanya Fani nyanyi itu ya paling 1 baris 2 baris pertama, abis itu udah Fani go, Fani jalan, Fani ini, nah gitu. Jadi itulah tadi beberapa tips dari Fani, maksudnya beberapa pengalaman pribadi Fani yang alhamdulillah menggunakan metode nyanyi yang sekarang, yang suara dari sini. Jadi itu caranya ya, alhamdulillah itu semuanya Allah yang ngasih. Fani juga sendiri juga ngerti, karena Fani memang kapan mau ininya, kapan mau pergi lesnya kapan gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi coba otak-atik, alhamdulillah ketemu gitu suaranya seperti ini. Nah, sampai di sini dulu vlog Fani pada hari ini. Nah, bagi kalian kalau memang pengen mana tahu, boleh dicoba di rumah, tapi jangan dipaksain ya sayang. Maksudnya gini, karena kalau sesuatu suara yang dipaksain nanti hasilnya jelek. Sesuaikan dengan karakter suara kita masing-masing gitu. Jadi jangan karena ya kan ibaratnya kayak Fani sendiri. Fani alhamdulillah kan suka dengan suara tinggi, tapi Fani tidak mau menyanyi rock karena tipikal suara Fani bukan rock. Di saat Fani memaksakan nyanyi untuk nyanyi rock, nanti takutnya pita suara Fani
pecah atau jelek jadinya gitu kan. Makanya jadi bagi kalian yang mau ini ya boleh sesuaikan dengan tipikal suara masing-masing dan jangan dipaksakan, karena semua yang dikasih sama Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Oke, dan terima kasih sudah mengikuti selalu, sudah tonton selalu channel Vlog Fani, dan jangan lupa subscribe, like, and share juga selalu ke teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.